Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Oke. Anies Terlalu lama terjebak pada hal-hal yang terlalu gimmick begitu, Sandra menyandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan atau respon dari Bung Adi Praitno, salah satu pengamat politik di Indonesia, terkait dengan tuduhan Anies Baswedan kepada partai politik yang menyatakan bahwa partai ini sedang tersandra, sedang dikangkangi, dan sedang ditekan oleh kekuasaan. Selain itu, ada juga respon dari Bung Habibur Rahman, salah satu petinggi ataupun elit dari Gerindra, yang menyebutkan bahwa Mas Anies berhentilah gimmick. Wah, ini sangat menarik nih. Dan tadi Bung Adi Praitno juga mengeluarkan kata-kata pamungkas untuk Mas Anies, agar mungkin Mas Anies sadar teman-temannya setelah beliau gagal jadi nyagup. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. itulah apa yang dimaksud dengan sandera kekuasaan. Kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, apakah itu juga masuk dalam definisi sandera kekuasaan? Karena kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandera kekuasaan, saya kira ini adalah sandera yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Lillahi ta'ala, menyandarkan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandera dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang. Nah yang kedua, apakah yang disebut dengan sandera kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba ketua umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya. Tapi itu akan terjadi pada siapa? Rasa-rasanya PKS, kemudian Nasdem dan PKB aman-aman saja dalam konteks itu. Itu yang saya kira apa definisi kekuasaan, atau misalnya atau PDI gitu kan, tidak Iya, apalagi PD Perjuangan ya kan? mungkin ketua umumnya mengundurkan diri. Atau yang disebut dengan sandera kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan, entah itu Munaslup, entah itu KLB, entah itu Munas luar biasa dan seterusnya. Rasa-rasanya di Nasdem, PDIP, kemudian PKS, termasuk PKB sekalipun, sekalipun ada isu terkait dengan KLB, padahal hal ini juga tidak terjadi, Mas. Hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang partai-partai non-Kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran. Karena di 5 tahun yang akan datang, ini kan akan sepi politik, Mas. Jadi tidak jadi menteri, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap gulita, maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ketika tidak mengusung Anies itu adalah bagian dari uji loyalitas, bagian dari uji militansi sebenarnya, supaya visi misi dan keinginan partai-partai yang non Kim ini harus seiman lah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan ya, kecuali misalnya yang disebut dengan sandera kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies, maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok aja. Anies ini bukan kader PKS, bukan. Tadi yang menarik adalah kata Bung Adi Praitno, apa untungnya mengusung Anies di Jakarta kalau hanya ingin menguasai Jakarta tok, teman-teman ya. Sedangkan partai-partai ini kan berpikirnya di level nasional, bukan di level daerah doang, di level provinsi. Iya juga ya, kalau hanya menang di DKI terus puasa kekuasaan selama 5 tahun di level nasional ya sama aja teman-teman. Apalagi Anies bukan kader partai ya kan, bisa saja besok-besok dia belok teman-teman. Kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung, baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai politik. Oleh karena itu bagi saya pilihan ketika Anies ingin mendirikan partai politik itu diapresiasi oleh banyak orang. Sudah banyak contoh di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui. Ketika mereka tidak punya cantolan politik tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai.
Oke. Dulu ada Wiranto ya keluar dari Golkar, ya bikin Hanura. Ada Prabowo Prabowo keluar dari Golkar, bikin bikin Gerindra. Gerindra. Ada Nasdem Surya Paloh keluar dari Golkar, bikin Nasdem. Iya, Bahkan iya, iya. sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS bikin Partai Gelora. Bahkan sekelas Amin Amin Rais, Rais senior, tokoh reformasi, Ya. setelah terlempar dari PAN, bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Iya, tapi kan ya roman-romannya teman-teman, ini Partai Perubahan sudah mau didorong sama Mas Anies. Sudah ada timnya Mas Anies yang bergerak. Ya, tapi apakah Partai Perubahan bisa menjawab seluruh keluh kesah Mas Anies terhadap partai politik nantinya teman-teman ya? Nanti kita dengarkan apa kata Bung Adi Praitno. Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir. Bung Syahrir. Bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir. Jangan pernah mengutuk kegelapan. Jangan pernah mengutuk partai politik. Oke. Anies Ya. berhak untuk menuntut partai, menuntut dirinya. Dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres. Aura politiknya hilang, lenyap. Karena bagi mereka, partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Ya terbukti dalam Iya Pilpres juga yang ya. kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan Oke. lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi. Iya juga ya, kenapa Mas Anies langsung mengatakan bahwa partai-partai itu tersandar dan segala macam ya? Padahal kan ya Mas Anies kemarin diusung oleh partai-partai itu, 3 partai itu ya. Bergabung dengan Kim. Oke, Mas Adi, momentumnya apakah harus saat ini juga untuk membentuk partai politik dari seorang Anies Baswedan? Saya kira lebih cepat lebih baik. Oke. Cepat lah Anies dong. jadi pembicaraan terkait dengan pilkada dan soal kemungkinan eksistensi politiknya di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau sudah masuk tahun 2025, itu saya kira memang pembicaraan publik sudah bicara tentang bagaimana visi misi Prabowo dan Gibran, termasuk program-program prioritas. Makan Oleh karena gratis. itu memang sebisa mungkin sebelum tahun 2022, Anies sudah mulai deklarasi ya soal entah itu ormas ataupun partai politik. Itu kan soal teknis sebenarnya. Tapi kalau Anies memang dan pendukungnya punya keinginan bikin organisasi politik, besok pun sudah bisa deklarasi. Ya. Mengingat pemilu itu 5 tahun yang akan datang, saya kira hal ehwal administrasinya terkait dengan syarat pendaftaran ke KPU kan itu masih bisa dibicarakan yang cukup panjang ya. Tapi secara prinsip ini kapan dideklarasikan? Karena apapun bagi saya, Anies butuh ya panggung politik ya untuk menjaga stamina politiknya di 5 tahun yang akan datang. Kalau kata salah satu ketua relawan Anies ya, Anies punya lebih dari 20 juta yang siap masuk ke Partai Perubahan. Waduh. Semoga bukan omon-omon teman-teman ya. Entah itu ormas ataupun organisasi politik yang lain. Tapi bagi saya secara prinsip, kalau memang Anies terus ingin bermimpi untuk jadi presiden di negara ini, bikin partai politik adalah opsi yang sangat rasional. Dan ingat juga bahwa di 2009, sekalipun Anies bikin partai misalnya hari-hari ini, itu tak ada jaminan juga Pak Anies itu bisa maju apalagi menang. Karena sebagai partai baru kan tidak cukup syarat untuk menembus threshold 20%. Kalau tidak sanggup maju di 2029, sabar lagi. Nunggu di 5 tahun selanjutnya. Belum dapat tiket dan belum menang lagi, sabar lagi. Saya kira 20 dan 30 tahun ke depan, Pak Anies masih akan ya terus akan menjadi pembincangan di setiap politik. Bahkan sekelas Pak Amin Rais, tokoh reformasi. Sampai 2009 itu masih menjadi pembicaraan soal kemungkinannya maju Pilpres. Meski Pak Amin itu tidak pernah maju Pilpres lagi. Dulu ada Akbar Tanjung nggak dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya satu-satunya cara memang bagi Anies adalah mendirikan partai politik. Kecuali ada partai politik yang kemudian tertarik ingin menjadikan Anies sebagai kader mereka. Katanya ada PKB, katanya ada Nasdem, katanya ada PKS. Tapi memang harga politik Anies ini kan mahal. Anies kalau gabung sama partai itu kan konotasinya ingin maju Pilpres. Itu yang repot Capres ya Pak. kan? Oke. Karena kira kader-kader yang lain ini kan mimpinya untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Emangnya Surya Paloh nggak mau jadi calon presiden dan wakil presiden? Kalau kesempatan itu pasti diambil. Emangnya mau misalnya seperti Saihu itu kemudian di underestimate gitu ya, tidak kemudian bisa maju hanya karena untuk Anies Baswedan. Oke. Jadi itu yang saya kira bahwa memang agak rumit pada level Anies Baswedannya, terlampau tinggi levelnya. Karena kalau masuk partai itu pastinya dipersepsikan untuk maju Pilpres, Pak. Ya makanya Pak Anies bikin partai, harus bikin partai. Kalau masuk partai nanti jadi petugas partai ya kan? Ini yang saya kira memang agak rumit juga bagi Anies, masuk partai tapi ingin jadi calon presiden. Seakan-akan partai ini sangat mudah untuk ditaklukkan dan memberikan karpet yang begitu gampang ya bagi Anies dalam tiket pencalonan. Ketimbang
selalu misalnya mengutuk kegelapan, ya mulailah nyalakan lilin. Nah, lilin itu adalah partai politik baru yang saya kira harus segera dideklarasikan oleh Anies dan Bung Syahrin ini. Partai Perubahan. Waduh. Tadi itu menarik banget teman-teman ya, analisis dari Bung Adi Praitno ya. Mas Anies jangan mengutuk partai politik ya. Jangan mengutuk partai politik, apalagi partai politik pernah mengusung Mas Anies di Pilpres. Udahlah, move on Mas Anies. Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi boleh kan saya silakan menjawab dengan pertanyaan? Boleh. Ya, namanya pertanyaan kontrario ya. Kalau tadi dikatakan apakah ada partai politik yang tidak tersandra? Bolehkah saya bertanya sebaliknya? Adakah partai politik yang tersandra? Okay. Ya kan? Okay. Sebetulnya kan pertanyaan yang paling normal dan dalam konteks hukum ya, kalau soal tuduhan, justru apakah ada partai politik yang tersandra? Bukan pertanyaan negatif, karena pertanyaan negatif itu nggak akan bisa dibuktikan. Kalau pertanyaan positif, apakah ada yang tersandra? Tinggal ditunjuk yang mana, ya kan, lalu dibuktikan. Itu dialektika dialog yang menurut saya lazim. Nah, terus soal sandra menyandra dan soal kekuasaan, menurut saya punya perspektif yang lain. Di era post-truth seperti saat ini, kekuasaan bukan hanya administrasi birokrasi sebagaimana di zaman dahulu pemerintahan saja, bisa juga misalnya dengan pressure media sosial dan lain sebagainya. Bisa nggak misalnya, ya kan ya, seseorang ya kan mengatakan menyandra partai politik dengan tuduhan sandra tersebut. Menyandra partai politik dengan tuduhan sandra. Partai politik kalau tidak mencalonkan saya, misalnya Habibur Rahman, berarti tersandra. Waduh. Partai politik. Waduh, kalau nggak mencalonkan saya berarti tersandra. Waduh, berarti semua partai tersandra dong kalau Mas Anies yang ngomong. Kamu kalau tidak ingin dikatakan tersandra kekuasaan, kamu calonkan Habibur Rahman dong. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa saja. Jadi logikanya dibalik gitu ya? Seperti berulang kali kalau Pak Prabowo sampaikan, silahkan rakyat yang menilai. Saya nggak salahkan Pak Anies ya, kemudian termasuk Bang Sarin punya pendapat, tapi saya punya sudut pandang yang berbeda. Ya, nanti silahkan rakyat yang menilai yang mana yang tepat. Tapi itu kan hanya secuplik ya dari narasi besar yang disampaikan Pak Anies. Ya. Kalau narasi besar yang disampaikan Pak Anies saya setuju, ya. Terlepas soal siapa tersandra, siapa menyandra siapa. Oke, kita bisa berbeda pendapat dengan Pak Sarin, tapi narasi besar yang saya tadi katakan tadi dan barusan disampaikan oleh Pak Sarin bahwa ke depan ya kita ingin sistem politik yang sehat, lebih sehat ya. Sekarang sebenarnya sistem politik kita menurut saya sudah cukup baik. Kita menjamin seseorang bisa maju pilkada dalam konteks pilkada ya dari 3 jalur berbeda. Pertama lewat jalur partai politik, Anda bisa masuk dulu komunikasi membangun ini partai politik di parlemen ya, membangun komunikasi yang baik. Kemudian bisa partai politik non parlemen, udah diakui kemarin putusan MK, ya kan ya. Bisa juga jalur perseorangan yang sudah lama diatur. Nah, sebetulnya kan jalannya nggak ada jalan buntu ini. Dalam konteks demokrasi di pilkada untuk pencalonan, ya untuk kandidasi nggak ada jalan buntu. Silakan. Tapi nggak ada yang mencalonkan Anies, Mas Habib. Kan dipilih yang mana. Tinggal memang soal bagaimana partai politik lebih demokratis dan lain sebagainya, itu PR kita bersama. Ya. Kalau melihat misalnya, ya. Situasi saat ini kurang demokratis, partai-partai politik kurang demokratis, ya. Ya sudah benar strategi yang disampaikan Pak Anies, isyaratnya bahwa beliau akan mendirikan partai baru. Hal yang sama dilakukan Pak Prabowo hampir 16 tahun yang lalu. Ini 2024, kita dirikan Partai Gerindra itu 2009, ya kan ya. Ketika itu Pak Prabowo gagal konvensi di Partai Golkar. Ya. Tapi beliau nggak menjadikan Partai Golkar. Langsung berbuat mendirikan partai baru. Tidak demokrat, bahkan tetap menjalin hubungan baik dengan Partai Golkar. Beliau mendirikan Partai Gerindra mulai dari hanya mungkin 26 kursi di DPR RI waktu itu, kemudian melonjak jadi 74, 78, sekarang 86 kursi. Berproses dan Pak Prabowo ya mulai ikut konvensi Golkar, ya kan, kemudian pemilu sebagai wapres,
pemilu sebagai capres 2 kali, terakhir baru bisa mencapai posisi. Dan saya melihat ya Pak Anies ini sosok muda, punya idealisme ya. Masa depan politiknya ini masih amat panjang. Saya kalau saya sebagai sahabat ya dengan Pak Sarin juga, kalau boleh sampaikan sedikit saran ya, hindari terlalu lama terjebak pada hal-hal yang terlalu gimmick begitu, sandra menyandra. Mainkan narasi besarnya Pak Anies ini. Dia ingin bikin partai yang bagus, yang baru, yang reformatif, yang lebih demokratis dan lain sebagainya. Saya pikir peluang Pak Anies sangat besar. Waduh, Pak Anies berhentilah gimmick teman-teman ya. Berhentilah memainkan narasi-narasi. Kalau kata Najwa Shihab kemarin, narasi-narasi sebagai korban atas kekuasaan dalam tanda kutip teman-teman ya. Jadi Mas Anies ini selalu memposisikan dirinya korban yang kriminalisasi lah teman-teman ya. Dari partai-partai politik yang tidak mengusungnya. Ya, seperti itulah mungkin narasi-narasinya. Dan ini menurut Habibur Rahman adalah gimmick-gimmick politik. Dan Bang Habib tadi ya menyarankan untuk berhentilah melakukan narasi-narasi gimmick-gimmick politik. Karena ya akan menggerus mungkin citra Mas Anies sendiri. Tapi untuk pendukung Mas Anies ya mungkin itu adalah hal yang keren, top, dan segala macam. Tapi ya bagi orang yang normal atau bagian orang yang tidak mendukung Mas Anies atau yang pokoknya yang bukan orang di lingkaran Mas Anies lah, takutnya ya melihat ini sebuah gimmick gitu, sebuah hal yang negatif. Kenapa tidak berjuang keras melawan tuduhan-tuduhan yang Mas Anies lontarkan? Ya Mas Anies bikin partai, berjuang, membangun narasi, membangun sistem demokrasi yang bagus di partainya. Karena ya kalau kita lihat juga teman-teman ya, partai-partai ini seperti PDIP, seperti hampir semua partai lah ya, semuanya kurang demokratis karena tidak ada pemilihan juga di setiap pergantian ketuanya, nggak ada yang mau maju ya, semuanya aklamasi semua teman-teman. Dan ya semoga nanti di partai Mas Anies tidak seperti itu, ada pemilihan-pemilihan. Dan tadi menarik kata Bung Adi Praitno, katanya Mas Anies apa untungnya partai-partai musuh Mas Anies, dan Mas Anies berhentilah untuk pokoknya itulah teman-teman. Saya juga kurang ini persoalan Mas Anies ini terlalu spesifik soalnya, soal pilkada dan segala macam. Setelah pilpres dia kalah, maju pilkada dia nggak bisa, ya terlalu kompleks persoalan Mas Anies ini teman-teman. Tapi muaranya dan ujungnya itu disalahkan ke partai politik yang tersandra. Aduh, udahlah teman-teman. Kita semoga Mas Anies segera move on, segera beranjak dari tempat duduknya saat ini dan memulai sesuatu yang baru dengan membangun partai politik. Dan ini menurut saya sangat baik teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.